Jika semua sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku harus berdoa? Yang pertama, karena Nabi berdoa. Nabi sampai dia shariful aqlam. Pena ini kalau dituliskan ke batu tulis, ini batu tulis, kalau dituliskan kan berbunyi deh, krik krik krik. Nabi waktu Isra Mi'raj tuh sampai dia ke shariful aqlam, tempat pena bergeser tuh, dan didengarnya bunyi pena tuh bergeser waktu Isra Mi'raj. Tapi waktu malam 17 Ramadan, malam Jumat, besok mau perang Badar, berdoa dia sampai subuh. Sorbannya jatuh di hembus angin, tak dipedulikannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya ke tengkuk. Cukuplah itu ya Rasulullah. Nabi yang udah sampai ke Lauhil Mahfuz menengok tulisan takdir itu, tetap angkat tangan. Ini kau tak berdoa? Sudah tertulis di lauhil. Tapi katanya ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikut Nabi. Jadi kalau tanya, kenapa Ustaz berdoa? Karena aku ikut Nabi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tak tahu entah apa yang ada ditulisan di Lauhil Mahfuz. Tak tahu saya apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Apakah hari ini saat keluar rumah saya akan melanggar ayam? Tak tahu saya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada melanggar ayam, melanggar anak ayam, melanggar tai ayam. Jangan sampai kami terpijak ayam, terpijak telur ayam, terpijak tai ayam. Bang Umar duluan, beliau mau mengejar pesawat penerbang. Jumpa lagi, Barakallahu. Waalaikumsalam. Doa kita itu kan isinya dua, minta yang baik, minta jauhkan yang buruk, kan? Yang baik apa yang akan saya terima hari ini, saya tak tahu. Yang buruk apa yang akan saya terima hari ini pun saya tak tahu. Karena tak tahu, itulah saya meminta. 3. Kalau Ustadz meminta, apakah dirubah Allah takdir itu? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kuasa untuk menghapus. Ini takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus. Wa yuthbit, Allah kuasa juga untuk membiarkan. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya kitab itu. Itu serah dia, orang dia yang punya. Kita yang ikut aturan RW, aturan RT, aturan kades, aturan bupati, aturan gubernur. Allah ikut aturan siapa? Tak ada, orang dia yang buat aturan, dia sesuka dia lah. Maka dia disebut dengan fa'alul lima yurid. 4. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya doa itu lembut sekali. Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tidak ingin engkau merubah takdirku. Saking kan halusnya adab dia kepada Allah. Tak dia bilang, ya Allah, rubahlah takdirku. Enggak. Apa kata dia? Aku tak ingin engkau merubah takdirku. Tapi andai engkau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh ke tumpukan jerami. Kalau memang kau takdirkan aku hari ini harus jatuh, ya Allah, biarlah aku jatuh. Tapi kalau bisa, jatuhnya ke tumpukan jerami. Saya pernah posting tentang ini beberapa tahun yang lalu. Saya tulis, Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tak ingin engkau rubah takdir. Biarlah macam itu. Tapi kalau kau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Komen di bawah. Kalau saya Pak Ustadz jangan jerami, tempat tidur lah Pak Ustadz. Entah apa-apa di bawah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Kenapa kita berdoa? Kelima, karena doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, ya, kenapa engkau berdoa?
Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa ibadah. Kau kenapa sholat? Karena sholat ibadah. Aku tak tahu sholatku tak diterima atau tidak. Aku pun tak tahu puasaku diterima atau tidak. Itu hak Allah, itu hak prerogatif, itu urusan Allah. Tapi aku terus. Kalau jumpa kita hari ini ada orang tak puasa, tiba-tiba siang nanti terjumpa di rumah makan hantu, yang kaki nampak, kepala tak nampak. Pas kita tanya, kau kenapa tak puasa? Iya, kalau diterima puasa kita semalam. Kalau tidak, kita tak, itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai hamba adalah beribadah sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Masalah diterima atau tidak terima itu urusan Allah SWT, karena dia adalah ibadah. Keenam, kenapa Ustaz berdoa? Saya berdoa, dengan berdoa saya merasa rendah karena saya meminta. Dengan berdoa saya merasa hina, dengan berdoa saya merasa lemah, dengan berdoa saya merasa ada tempat saya bergantung. Kalau saya tak berdoa saya merasa. Kapanlah doa Ustaz yang paling khusyuk? Semakin besar ujian dan cobaan, disitulah semakin khusyuk berdoa. Jadi kalau antum ada ujian dalam hidup, sebenarnya Allah sayang sama antum. Allah ingin supaya sujud antum lebih lama, hati antum lebih khusyuk. Saya berdoa biasa-biasa aja. Doa standar biasa. Tapi kalau lagi sedang susah, Allah, khusyuk aja. Tertahan saya di airport, tak bisa masuk. Itu khusyuk doa. Jadi di situ saya paham, oh, Allah mau menunjukkan kita tak berdaya. Di saat kita berdoa itulah kita tak berdaya. Orang sombong tak mau berdoa. Kau tak berdoa, aku tengok kau selesai sholat tutup pulang. Alah, yang lama aja belum dikabulkan, apa lagi ditambah.